Ketahuilah kata Nabi SAW, tidaklah suara azan yang keras yang dikumandangkan oleh muadzin didengar oleh jin, manusia, atau segala sesuatu yang mendengarkan, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maksudnya mereka akan mengatakan benar orang ini azan, gitu kan? Mungkin ini saking besarnya keutamaannya, artinya dia akan dapat banyak sekali manfaat daripada azan tersebut. Tapi tidak ada salahnya antum coba melantunkan azan, belajar, praktek di rumah, dengarkan suara-suara muadzin yang bagus. Siapa tahu satu waktu kita punya peluang untuk azan, kan gitu. Karena memang azan ini tadi saya bilang bisa kita azan di mana saja. Termasuk teman-teman kalau lagi safar tadi di kamar hotel atau kita sedang berada di sebuah tempat, misalnya sebuah padang rumput atau padang pasir, kita lagi jalan, tiba waktu sholat azan saja. Karena sepanjang suara kita didengar, maka sepanjang itu juga pengampunan dosanya, dan semua yang mendengarkan akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Ada sebuah riwayat yang sahih bahkan menjelaskan kalau azan itu bahkan akan menjadi penyebab pengampunan dosa-dosa para muadzin tersebut. Baik, kita bisa menyebutkan dulu tentang keutamaan azan secara umum ya. Di antaranya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tentu kalau mau bahas tentang bab azan ini banyak sekali keutamanya. Mungkin gak akan cukup 4-5 jam, gak akan cukup karena panjang sekali. Dan ini sudah pernah kami bedah di dalam bedah buku Sahih At-Targhib Tarhib. Biasa setiap Jumat, selepas Jumat kami ada live ya. Bedah buku ini tentunya. Sekarang jadwalnya sebulan 2 kali. Dulu pernah sebelum pandemi kita 4 kali sebulan maksud saya. Dan ada satu bab sholat di kitab Sahih Targhib Tarhib itu kita membahas khusus masalah azan. Cukup panjang lebar tentunya. Tapi saya yakin mungkin tidak ada waktu untuk membahas semuanya. Teman-teman bisa kembali ke playlist YouTube kami. Bisa lihat insya Allah bedah buku Sahih At-Targhib Tarhib dalam kitab azannya. Tapi diantaranya yang menarik adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari Muslim di mana Nabi SAW bersabda, "Idza nudiya bil adzani adbar asy-syaitanu lahu duratun hatta la yasma' al-adhana fa idza qudiya al-adhanu aqbala fa idza thuwiba biha adbara fa idza qudiyat at-tathwibi aqbala yakhturu baina al-mar'i wa nafsi yaqulu udhkur kadha wa udhkur kadha lima lam yakun yadhkuru hatta yadhallu ar-rajulu yadri kam shalla فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. Terjemahannya, apabila azan dikumandangkan, kata Nabi SAW, maka semua syaitan akan berpaling sambil mengeluarkan angin, kentut. Gitu. Syaitannya lari. Ini menandakan berarti syaitannya lari takut sekali dengan suara azan tersebut. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Apakah dengan itu mereka terbakar, apakah mereka tersiksa? Tapi yang jelas makna hadis ini dalam sekali. Berarti azan kalau dikumandangkan itu semua syaitan akan lari, ya. Hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Cari tempat yang jauh supaya tidak terdengar azan. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali lagi. Tujuannya adalah agar menggoda supaya orang yang mau sholat tidak sholat. Jadi kalau azan dikumandangkan mereka lari, tapi kalau azan sudah selesai mereka segera kembali. Yang digoda hanya yang mau sholat. Yang tidak mau sholat sudah sahibnya syaitan. Nggak perlu digoda. Karena syaitan tidak goda pun dia sudah tidak sholat. Tapi yang mau sholat ini yang diganggu. Udahlah tunda aja dulu, masih banyak waktu, apalah segala macam bisikan dia. Makanya dalam Islam diberikan keutamaan dalam hadis Bukhari Muslim waktu ditanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling Allah cinta atau yang paling baik? Paling utama, kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat, on time. Azan langsung sholat. Dan puncak pahala sholat itu kalau bergabung pada Bapak Ibu 3 hal. Tepat waktunya, begitu azan, ikut langsung. Ya, berhenti semua aktivitas, sholat sunnah qabliyah, kemudian iqamah langsung sholat. Dari takbiratul pertama imam. Ya. Kemudian yang kedua, tepat gerakan. Semuanya gerakannya sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Dan yang ketiga, tepat bacaannya. Dengan tenang, dengan penuh tumaknina, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Yang dibutuhkan kualitasnya,
ya, bukan kuantitasnya. Kalau kuantitas sudah ditentukan, kalau salat wajib subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, sudah. Jadi tinggal kita jaga kualitasnya. Jangan buru-buru teman-teman sekalian, sayang sekali. Sampai kata Nabi SAW, nanti akan ada orang hari kiamat diberikan pahala sholatnya hanya setengah saja. Ada yang cuma 1/4 saja. Ada bahkan cuma 1/10 saja. Dan ada yang sholatnya diremuk seperti baju kotor yang dilemparkan ke wajahnya. Karena tidak ada nilainya. Dari takbiratul ihram sampai salam semuanya buru-buru dan bahkan sudah tidak tepat waktu, tidak tepat gerakan, tidak tepat bacaan, kemudian dia berharap diberikan balasan, itu tidak akan mungkin. Maka akan sia-sia saja, sia-sia waktunya, sia-sia gerakannya dan seterusnya. Dan kita perlu tahu hadis Nabi SAW bahwasanya awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka beruntunglah orang ini, atau dalam riwayat lain akan membantu amal-amal lain. Kalau dia buruk maka akan rugilah orang tersebut, dalam riwayat lain akan mengganggu amal-amal yang lainnya. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga poin seperti ini. Baik, selanjutnya dikatakan apabila dikumandangkan iqamah, maka syaitan pun berpaling lagi, sama dia lari. Apabila iqamah sudah selesai dikumandangkan, syaitan kembali lagi. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata sementara orang sholat, ingatlah ini, ingatlah itu. Untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga seseorang tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian, berarti azan syaitan lari, tidak bisa goda manusia. Dia akan kembali segera antara azan dan iqamah supaya menggoda orang, ya tidak sholat sunnah atau menunda-nunda sholatnya dan seterusnya. Kemudian kalau iqamah dia pergi lagi, setelah itu dia kembali goda lagi kalau selesai iqamah orang-orang yang sedang sholat. Dan mengingatkan kepada dia, ingatlah ini, ingatlah itu. Ya. Ada sebagian orang kadang-kadang salah paham. Dia pikir karena dia kalau lupa kuncinya di mana atau dia lupa apa, dia sholat ingat. Maka dia sholat untuk ingat kuncinya yang hilang di mana. Ya. Sehingga tidak ada nilai pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Ya, kalau dia niat sholatnya hanya untuk ingat barang, atau karena patuh pada atasannya, atau karena tidak ada sama lingkungannya, tidak ada pahalanya. Karena ini bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia niat untuk Allah, maka akan aman dengan sendiri. Pasti akan menerima pahalanya. Ya. Sama juga sebagian ulama menyinggung ini. Kalau seandainya ada orang wudunya supaya ngantuknya hilang. Dalam masalah fikih ya. Ulama mengatakan wudu ini nggak boleh dipakai sholat. Wudu ini tidak boleh dipakai sholat. Karena niatnya bukan wudu untuk sholat. Niatnya untuk hilangin ngantuk. Ya. Maka dia berarti sesuai dengan niatnya. Ini contoh-contoh saja yang harus difahami baik-baik. Oleh karena itu kita niatkan betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah syaitan sekarang menggoda orang kalau untuk sholat dan dia mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu. Ada sebuah riwayat Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu yang pernah kami temukan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kok saya kalau lagi sholat sering sekali hadir, sekali tidak. Maka kata Nabi SAW, itu golongan syaitan bernama Khanzab. Ya, ada syaitan yang bernama Khanzab, khusus menggoda ya orang yang sedang sholat. Sehingga dia lupa berapa rakaat dan segala macam. Kalau datang kepadamu, baca la'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu tiuplah ke sebelah kiri 3 kali. Ya, kata Utsman, saya pun menerapkannya, maka hilanglah godaan tersebut. Ya, hilanglah godaan tersebut. Kalau dalam riwayat ini, riwayat yang baru tadi kita bacakan Bukhari Muslim, Nabi SAW langsung ke sujud sahwi, sujud kelalaian. Ya. Kalau Bapak Ibu lupa berapa rakaat, ini 2 atau 3 ya, maghrib misalnya. Ya. Anggap kita lagi sholat, tidak berjamaah ataupun berjamaah, imamnya pun kadang-kadang lupa misalnya. Anggaplah ini contoh saya kita lupa ya. Mayoritas orang sih insya Allah tidak lupa, tapi ada saja terlintas di waktu kita lupa. Itu manusiawi ya. Nabi SAW sendiri pernah lupa juga, dan Allah buat itu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang. Beliau pernah sholat asar, tapi begitu 2 rakaat, tahiyat pertama salam. Padahal sudah 4 rakaat asar waktu itu, sudah berubah setelah hijrah ke Madinah. Bukan fase Mekah yang awalnya masih 2 rakaat itu. Maka pada saat itu, orang juga tidak ada yang menegur Nabi. Sampai Nabi selesai zikir, sallallahu alaihi wasallam, beliau menuju ke pintu gerbang masjid. Biasanya beliau tunggu di situ. Kalau ada sahabat yang masih mau berkeluh kesah, ada yang mau bertanya, ada yang punya hajat, sampaikan kepada beliau. Ada satu sahabat beliau lalu mengatakan, ya Rasulullah, apakah telah turun wahyu lagi, mengembalikan sholat seperti awal, maksudnya jadi 2 rakaat? Yang ini.
Kedua awal kan dulu di Mekah 2 rakaat. Atau Anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada wahyu yang mengubah dan saya juga tidak lupa. Nabi begitu yakin, beliau tidak lupa. Lalu beliau pegang tangannya sahabat ini lalu masuk ke masjid mengatakan, apakah benar yang dikatakan oleh orang ini? Tadi saya cuma 2 rakaat sudah salam. Kata mereka, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun langsung berdiri menghadap kiblat dan menyuruh sahabat menyambung sholat bersama beliau walaupun sudah ngomong 2 rakaat sisanya. Setelah itu beliau sujud sahwi, sujud kelalaian, ya, namanya sujud sahwi. Nah, hukumnya adalah kalau Bapak Ibu kembali ke buku-buku fikih, kalau Bapak Ibu mengingat kesalahannya dalam sholat sebelum salam, kalau tadi kan Nabi sudah ngobrol sama orang, udah selesai, udah berhenti sholat, itu beda. Kalau kita ingatnya dalam sholat, misalnya kita ragu nih, ini rakaat itu rakaat ketiga ya, sunnah Nabi SAW itu dan perintah Nabi adalah kembali kepada jumlah yang paling sedikit. 2 atau 3, pilih 2. 3 atau 4, pilih 3, gitu kan? Begitu kata Nabi SAW. Dalam sebuah hadis kata Nabi, kalau kalian lupa pilihlah, kalau 4, kalau 3 atau 4 pilihlah 3. Karena kalau seandainya dia ternyata 4 dan kalian sholat 5 berarti 4 rakaatnya sudah terpenuhi. Tapi kalau kalian pilih yang lebih besar, 3 atau 4, lalu kalian pilih 4 ternyata baru 3, maka sholat kalian tidak sempurna. Kan gitu, itu sunnahnya. Ini beda dengan kalau bayar utang Ramadan. Ini kita jelaskan pada bulan lalu ya, pada pertemuan yang lalu. Kalau utang Ramadan, kita ragu nih, utang saya 3 atau 4. Pilih yang lebih banyak. Misalnya 4. Ya. Beda dengan rakaat sholat kita pilih yang lebih sedikit. Nah, seperti itulah. Maka kalau Bapak Ibu ingat kelalaiannya sementara sholat, sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Jadi selesai baca tahiyat semuanya, sujud dulu 2 kali, sujud, duduk, sujud lagi, baru kemudian bangun lalu salam. Itu karena kita ingatnya kelalaiannya di dalam sholat. Tetapi kalau kita ingatnya sesudah salam, itu udah salam nih, baru ada yang bilang, maaf Pak Imam tadi rakaatnya jumlah kurang 1 misalnya. Ya, ada kesaksian dari beberapa jamaah, kita berdiri lanjut tambah 1 rakaat. Kemudian sampai salam, selepas salam baru sujud sahwi. Ya, jadi saya ulangi, kalau seandainya Bapak Ibu ingat kelalaiannya sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau kita ingatnya setelah salam, baru diingatkan orang, berarti sujud sahwinya setelah salam. Nah seperti itulah. Ya tentu bacaan-bacaan tidak atau khilaf di antara ulama tentang masalah bacaannya, ada yang mengatakan dibaca pada saat bacaan sujud seperti biasa. Baru kemudian kita 2 kali melakukan, lalu kemudian salam. Nah seperti itulah yang dimaksud ini. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, suara azan membuat syaitan takut sehingga pergi menjauh. Karena dalam kumandang azan sulit terjangkit riya dan kelalaian. Hal ini berbeda dengan sholat, hati mudah diserang oleh syaitan dan ia selalu memberikan pintu was-was. Sampai-sampai Abu Awana membuat judul satu bab, dalil bahwa orang yang mengumandangkan adzan dan iqamah tidak dihinggapi was-was syaitan dan sulit terjangkit riya karena syaitan menjauh darinya. Muadzinnya ya, pada saat dia sedang adzan, dan jarang sekali ada antara muadzin yang lupa lafadznya. Umumnya kalau memang dia muadzin pasti dia sudah kuasai, karena memang pada saat itu tidak ada syaitan yang menggodanya. Ini diantara keutamaan adzan itu sendiri. Di antara keutamaan adzan yang lain, tadi sudah sempat kita singgung bahwasanya semua yang mendengarkan suara muadzin akan jadi saksi hari kiamat. Beranjak daripada hadis Bukhari, diriwayatkan oleh atau melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ketahuilah kata Nabi SAW, tidaklah suara azan yang keras yang dikumandangkan oleh muadzin didengar oleh jin, manusia atau segala sesuatu yang mendengarkan, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maksudnya mereka akan mengatakan benar orang ini azan, gitu kan? Mungkin ini saking besarnya keutamanya, artinya dia akan dapat banyak sekali manfaat daripada azan tersebut. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah juga An-Nasai dan dinyatakan hadits ini hasan. Berbunyi kata Nabi SAW, al-muadzinu yukfar lahu mada sauti wa yashhad lahu kullu ratbin wa yabis. Sesungguhnya muadzin itu diberikan ampunan dari suaranya ya saat azan ya atau sejauh jangkauan suaranya, dan juga akan dijadikan atau akan menjadi saksi untuknya semua yang basah maupun yang kering.
Semua yang basah maupun yang kering. Jadi pasti akan menjadi saksi untuknya. Batu, daun kering, ataupun yang basah, yang punya nyawa masih hidup, itu juga akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Kemudian juga keistimewaan yang lain adalah mereka adalah orang-orang yang paling dikenal pada hari kiamat nanti. Ini keutamaan yang ketiga, mereka orang-orang yang paling dikenal hari kiamat. Pasti menonjol sekali para muadzin itu. Ya. Di dunia mereka dikenal sebagai muadzin di kalangan manusia, dan mereka dapat pahala orang-orang yang ikut sholat bersama mereka sebagaimana tadi sudah kita sebutkan dalam buku kita. Kemudian nanti hari kiamat mereka juga akan sangat menonjol di mahsyar karena Allah buat postur tubuh mereka lebih tinggi dari yang lainnya. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Muawiyah dan Abu Sufyan dua-duanya sahabat. Rasulullah SAW bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang ya lehernya di hari kiamat nanti. Ya, di sini maksudnya bukan sesuatu yang jelek ya. Bisa bermakna ya, paling banyak nampak padanya rahmat Allah, sebagaimana sebagian ulama memaknakan seperti itu ya. Atau bisa juga bermakna memang mereka menonjol sekali, sehingga kelihatan mereka lebih posturnya, sehingga lebih terlihat ya, di hari kiamat itu, dan orang mengenal mereka. Ini termasuk keutamaan tersendiri. Kemudian juga tadi saya bilang kita dianjurkan teman-teman sekalian untuk sering azan ya, walaupun lagi sendirian. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya. Maksudnya ini terutama bapak ya, kalau ibu-ibu itu nanti kan kita jelaskan masalah hukum ya di akhir insyaallah. Jadi usahakan azan walaupun misalnya kita sendirian ya. Kalau tidak ada orang, tentu kalau ada masjid bapak-bapak harusnya ke masjid ya. Pendapat jumhur ulama lebih pas untuk ke masjid karena ke masjid itu keutamanya besar sekali. Setiap langkah kaki ada pahalanya, ada doa menuju ke masjid, ada doa keluar rumah, ada pahala masuk masjid dengan kaki kanan, ada antara azan iqamah doa mustajab, kemudian takbiratul ihram pertama imam dan segala macam, ada sholat qabliyah, itu semua mustajab, itu pahalanya besar. Kalau dari masjid dengan kaki kiri ada doanya, kemudian pergi dan pulang semuanya akan dicatatkan pahala, setiap langkah dicatat satu pahala, setiap langkah yang satunya diampuni dosa dan juga diangkat derajat. Itu pergi dan pulang ke masjid. Jadi keutamanya sangat besar sekali. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau ada kesempatan sholat di masjid, termasuk ibu-ibu pun boleh sholat di masjid, karena kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidullah. Jangan pernah kalian menahan hamba-hamba Allah wanita untuk sholat di masjid-masjid Allah, walaupun lebih afdal mereka sholat di rumahnya. Tapi bapak-bapak usahakan tidak luput dari masalah ini. Baik, kita kembali ke tadi, ada hadis Abu Daud, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasai, dan ini dikatakan sanadnya sahih. Dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si shaziyatin bijabalin yu'adzinu bis-salah wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adzinu wa yuqimu as-salah yakhafu minni faqad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah." Terjemahannya, Rabb kalian begitu takjub terhadap seorang pengembala kambing yang berada di atas gunung yang tinggi sendirian. Biasa pengembala kambing itu mereka berjam-jam mengembala kambing ya, jalan di padang pasir, naik ke gunung-gunung yang tinggi. Ini kalau yang biasa ke Timur Tengah tidak asing ini ya. Kami berapa kali lewatin di wilayah-wilayah Timur Tengah, di beberapa negara Timur Tengah, kalau lewat di padang pasir itu sering kalian kelihatan di gunung-gunung tinggi itu para pengembala jalan, mereka berjam-jam ya, naik di sana duduk memuaskan dombanya makan, kambingnya kemudian dibawa ke kandang di sore hari, pergi pagi pulangnya sore biasa. Nah ini biasanya karena mereka jauh di padang pasir, gak ada masjid. Nah kata Nabi SAW, Rob kalian akan takjub terhadap seorang pengembala kambing yang ada di puncak gunung yang mengumandangkan azan dan iqamah di waktu sholat masuk, walaupun dia sendirian, tetap dia azan dan juga iqamah ya. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, perhatikanlah hambaku ini, ia azan ya, dan menegakkan sholat karena takut kepadaku. Oleh karena itu saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku ini dan aku akan masukkan dia ke dalam surga. Aku akan masukkan dia ke dalam surga. Selanjutnya, muadzin ini orang yang paling punya hak untuk mengumandangkan azan. Makanya dia harus tahu waktu.
Itu salah satu syarat muadzin, dia harus tahu waktu masuk. Ya. Kalau iqamah itu haknya imam. Ini perlu difahami ya. Jadi azan haknya muadzin, imam iqamah haknya imam. Jadi kalau sudah ditunjuk seorang muadzin di masjid, dia lebih pantas untuk azan, tidak boleh diganti kecuali dia persilahkan, ya. Dan iqamah muadzinnya nggak boleh iqamah sampai imamnya datang, ya. Sampai pernah para sahabat itu mereka menunggu Nabi SAW subuh sampai udah mulai sedikit agak terang, baru Nabi SAW keluar. Kecuali ada kesepakatan muadzin dan imam mengatakan, misal kayak sekarang kita pakai jam digital, ya, kayak ada di masjid kita ini misalnya, kemudian disepakati 5 menit antara azan iqamah. Jadi kalau imam bilang kalau saya tidak datang maka iqamah saja nanti saya digantikan misalnya, itu boleh. Tapi kalau tidak nggak boleh buru-buru iqamah, ya. Dan perlu digarisbawahi terutama Anda yang mampir di sebuah masjid, ini jangan tegopo-gopo ini. Ya. Karena Anda buru-buru mau iqamah langsung main iqamah, padahal imamnya ada dan waktu iqamah belum masuk. Ya. Saya kebetulan imam di masjid dekat rumah, ada musola, bukan masjid sebenarnya, karena tidak terlalu besar. Kemudian saya sering wewayan sama muadzin. Jadi kalau sudah mau masuk iqamah tinggal semenit 2 menit, karena dia ingatkan Ustaz sudah sampai di mana gitu. Saya kalau di luar kayak tadi di sini saya sampaikan saya lagi ada pengajian di luar. Nah itu beliau iqamah, silakan iqamah, tidak apa-apa, nanti ada yang gantikan jadi imam, baik beliau atau orang lain gitu ya. Tapi kemarin ada kejadian, saya udah bilang, pas 2 menit saya bilang sebentar lagi saya sudah mau tiba. Saya pas tiba, terus saya pakai mic-nya, loh kok nggak iqamah? Saya tanya muadzin ini, kenapa nggak iqamah? Sudah iqamah Ustaz. Kok sudah iqamah? Harusnya tunggu saya gitu. Rupanya ada satu jemaah situ mampir, tidak tahu dia dari mana, ikut sholat sama kami, dia buru-buru iqamah. Gitu. Jadi dia tidak izin, saya kan tidak tahu hukumnya, harusnya tidak boleh begitu. Jadi datang teman-teman, tidak usah buru-buru, tidak usah tergesa-gesa. Masa antum pada saat nunggu di restoran kesukaan 15 menit, 20 menit mau? Nunggu iqamah 5 menit saja sudah kepanasan kakinya gitu kan. Kenapa harus begini? Tunggu dan gunakan, maksimalkan antara azan iqamah. Kalau belum iqamah, maksimalkan, angkat tangan berdoa, itu waktu mustajab. Sampaikan hajat-hajat kita kepada Allah SWT. Itu penting sekali untuk dimaksimalkan. Jadi hati-hati sekali, ini ada penting untuk digarisbawahi ya. Sesuai dengan hadits Nabi SAW riwayat Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhaminun wal mu'adzinu mu'taman, fa'arsyadallahu la'immata wa'afa 'anil mu'adzinin. Imam adalah penjamin, sedangkan mu'adzin adalah orang yang diamanahi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muadzin. Ya. Hadits ini ya, menunjukkan tentang keutamaan muadzin itu sendiri, karena mereka memang orang-orang yang dipercaya. Ya, karena dia harus tepat waktu kalau azan, dan imam juga adalah orang-orang yang memberikan jaminan terhadap benarnya sholat dan masuknya waktu sholat itu sendiri. Dalam riwayat lain dijelaskan lebih detail lagi, kalau azan haknya muadzin dan iqamah adalah haknya imam itu sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam juga yang berhubungan dengan masalah keutamaan azan dan muadzin ini. Kita dianjurkan untuk berlumba-lumba selama punya kemampuan ya untuk azan. Kalau tidak bisa maka kita hadiri dan jawab muadzin. Jawab ucapan muadzin dan jawab untuk segera mengerjakan sholat. Karena sebenarnya panggilan dalam sholat itu hayya ala sholat, ayo sholat, hayya ala falah, ayo menuju kepada kemenangan. Itu sebenarnya panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya muadzin semuanya dari orang Melayu, orang Arab, orang hitam dari Afrika, orang bule di Eropa dan di Australia di sana, di Amerika sama, semuanya sama lafaz azannya. Karena itu adalah komandan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muadzin hanya ditugaskan saja. Jadi kita harus tahu ya. Keutamaannya adalah kalau seandainya Anda memang punya peluang untuk azan, maka jadi muadzin. Kalau tidak bisa, maka jangan kehilangan keutamaan, ikutin lafadznya muadzin, kecuali dalam hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah Anda mengatakan la haula wala quwata illa billah, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan masalah itu. Kemudian jangan lupa segera kerjakan sholat di waktu itu, bukan hanya sekedar jawab. Lagi macet di jalan, mampir keluar aja dari tol, nggak apa-apa, rugi sedikit 9.000, 10.000 rupiah, mampir sholat, gitu kan?
5 menit 10 menit kemudian kembali lagi masuk lanjutkan jalan. Itu lebih tenang, apalagi kalau waktu maghrib yang sangat dekat dengan isya. Jangan sampai kita termasuk orang yang melalaikan ya. Wailun lil musallin alladzina an salatihim sahun, kata Allah. Kecelakaan dan kebinasaan bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Yang dimaksud dengan orang yang lalai di sini adalah orang, sebagian ulama tafsir mengatakan orang yang sengaja menunda-nunda salat, mengatakan nanti sampai tiba waktu salat setelahnya. Itu diancam dengan kecelakaan ataupun siksaan buat mereka.